Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 11 Madrasah Aliyah Miftahul Falah, baik putra maupun putri yang kami sayangi, kami rindukan. Sebetulnya saya itu sudah kangen dan rindu berat sama kamu semua. Akan tetapi kita baru menghadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita belum bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan bertatap muka. Tanpa mengurangi rasa kangen kami dengan kamu, semua anak-anakku santri Miftahul Falah, baik putra maupun putri, terutama yang putri ini yang saya rindukan itu Pak. Moga kalian semua tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar di rumah, tetap jaga jarak, tetap optimis, jaga lingkungan, jaga pergaulan, dan sekali lagi mudah-mudahan pandemi COVID-19 atau 19 ini segera hilang dari dunia ini, kemudian kita bisa beraktivitas lagi sebagaimana biasanya. Amin Allahumma amin. Walaupun dengan cara jarak jauh. Kalau biasanya saya menggunakan istilah SJJ, tapi ini juga menggunakan istilah SJJ, salam jarak jauh. Oleh karena itu, sebagaimana tugas kami untuk kelas 2, yaitu pelajaran Qawaidul Fiqhiyah meneruskan kelas 1. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, corona segera hilang, akhirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusratut ta'yinu fi ma yaltabis dunasi wa 5 itu. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di kelas 1, ibadah niat sholat, niat ibadah sholat itu ada 3 macam. 1, sholat fardu. Niatnya ada 3. Qasdu, ta'yin, fardiyah. Qasdu itu apa? Menyengaja. Ingat, sadar bahwa kamu sedang sholat. Itu namanya qasdu. Nomor 2, ta'yin. Ta'yin itu artinya mengucapkan namanya sholat. Duhurkah, asarkah, maghribkah, ngisakkah, subuhkah, atau sholihah. Atau sholihah. Enggak ini, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ta'yin. Nomor 3 yaitu fardiyah. Mengucapkan fardunya sholat. Itu kalau sholat fardu. Qasdu, ta'yin, fardiyah. Ini kalau diucapkan, biasanya orang ahlus sunnah wal jamaah itu ketika sholat mengucapkan usolli. Seandainya tidak mengucapkan usolli juga boleh, sah. Karena usolli itu dalam rangka menuntun. Kalau kamu takbir, hatimu itu usolli kerentekno dalam hati kamu.
Usolli itu artinya qasdu. Fardon itu namanya fardiyah. Duhri itu artinya ta'yin. Jadi ketika kamu sholat, umpama duhur, begitu datang, sudah di atas sajadah, langsung tidak mengucapkan usolli, boleh. Mengucapkan begini, langsung datang berdiri, Allahu Akbar. Di dalam hatimu, aku sedang sholat, duhur, fardu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu, 3 itu. Itu kalau sholat fardu. Nomor 2, yaitu sholat sunat muakkotah. Sholat sunat yang mempunyai waktu. Seperti duha. Seperti apa itu tarawih. Itu namanya sholat sunat muakkotah. Niatnya ada 2. Qasdu dengan ta'yin. Apa qasdu itu? Ya tadi. Sadar, ingat, sedang sholat. Nomor 2 ta'yin, mengucapkan namanya sholat. Contoh sholat duha. Sholat duha. Ya, begitu saya menghadap, berdiri di atas sajadah, langsung saya Allahu Akbar. Ketika mulut saya Allahu Akbar, hati saya kerentek. Aku lagi sholat duha. Aku sholat itu namanya qasdu. Duha itu namanya ta'yin. Mengucapkan namanya sholat. Nomor 3, sholat ghairu muakkotah. Sholat yang tidak punya waktu. Niatnya cuma 1. Niatnya cuma 1. Nah, contohnya apa? Contohnya sholat tahiyatul masjid. Tidak mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam. Pokoknya setiap kali kamu masuk masjid, disunatkan sholat tahiyatul masjid. Niatnya cuma 1. Aku sholat tok, itu sudah cukup. Niatnya cuma 1. Apa itu? Qasdu. Qasdu itu apa? Ya ingat sedang sholat. Jadi kamu masuk ke masjid, langsung Allahu Akbar, aku sembahyang. Tidak menyebutkan namanya sholat, itu sudah sah. Itu sudah cukup. Itu namanya sholat sunat ghairu muakkotah. Karena apa? Sholat tahiyatul masjid tidak ada waktunya. 1 hari 1 malam kok mlebu metu masjid ping 10. Ya, disunatkan sholat sunat 10 kali yang namanya tahiyatul masjid. Itu sudah saya terangkan di kelas 1. Ya. Nah, kemudian di sini bait nomor 56. Wa kullu ma li niyatil fardhi iftaqar faniyatut ta'yini fihi tuntabar. Wa kullu ma utawi sekabehane barang ibadah salat iftaqara kang butuh apa mali niyatil fardhi marang niat fardu. Faniyatut ta'yini mongko utawi niat ta'yin. Mongko utawi ngucapake jenenge salat fihi ing dalem ibadah fardhu mau tuk tabaru iku diwilang. Artinya kapan ketika ada ibadah mengucapkan fardu itu wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka menyebutkan namanya ibadah juga wajib. Itu artinya bait nomor 56. Saya ulangi, ketika ada ibadah mengucapkan fardu wajib, contoh usolli fardhu dzuhri, maka ta'yin atau mengucapkan namanya ibadah juga hukumnya wajib. Ta'yin itu mengucapkan namanya ibadah. Apa itu? Yaitu zuhur tersebut. Kemudian wastasnian min dalika tayammuma lil fardi fil asakhi indal ulama. Kaidah tersebut ketika ibadah fardu mengucapkan fardu wajib kemudian wajib pula mengucapkan ta'yin, mengucapkan namanya ibadah, itu ada pengecualian.
Wastasnyan lan becik jabana sira min dalika sing mengkono-mengkono kaidah mau. Wajib takyin kanggo ibadah fardhu at-tayammum ing tayamum. Lil fardhi krana kanggo nglakoni ibadah fardhu fil asahhi miturut kaul kang sahih intal ulama mungguhe para ulama. Ada pengecualian dari kaidah di atas. Apa itu? Ketika ada ibadah fardu, mengucapkan fardu wajib, maka menyebutnya namanya ibadah juga wajib. Tapi ada pengecualian. Di sini ada ibadah fardu, tapi mengucapkan namanya ibadah tidak wajib. Yaitu apa? Contohnya tayamum. Bagaimana anak-anak niat tayamum itu? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Nah, jadi apa? Tidak usah disebutkan, tidak usah disebutkan namanya. Pokoknya niat ingsun tayamum, itu tidak usah, tidak diwajibkan menyebutkan untuk apa? Untuk sholat duhur atau asar atau isya atau maghrib atau isya atau subuh, tidak. Jadi ada pengecualian. Walhasil ibadah tayamum itu ketika akan sholat itu hukumnya wajib. Tapi ketika tayamum niatnya tidak usah mengucapkan untuk sholat duhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. Dah cukup niat ingsun tayamum supaya oleh nglakoni sholat fardu. Itu saja, bukan duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan. Cukup ya untuk 65 itu. Sekarang 57 tadi. Sekarang bait nomor 58. Wa haitsuma ayyana wat ta'yinula yusratu tafsilan wa akhtobatola. Wa haitsuma ayyana lan ing dalem sekirane ngucapake sapa wong, nyatakake sapa wong, wa ta'yinu khali utawi ngucapake jenenge ibadah la yusratu ora disyaratake apa ta'yin. Tafsilan kelawan detail wa akhtolan salah sapa isi wong batola mongko batal apa ngibadahe. Artinya ketika ada ibadah tidak diwajibkan menyebutkan namanya. Di situ kamu sebutkan namanya. Wong kamu tidak diperintah agama menyebutkan namanya. Kamu sebutkan, lah menyebutnya keliru, salah, maka sholatmu batal. Contoh, kamu sholat jamaah, di situ tidak diperintah menyebutkan namanya imam, tidak diperintah menyebutkan namanya imam. Di situ kamu sebutkan. Keliru. Lah maka sholatmu batal, tidak sah. Karena tidak diperintah. Perintahnya ya adaan makmuman lillahi ta'ala. Contoh, kamu sholat agak terlambat. Tidak tahu siapa itu imamnya. Kamu sebutkan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'ati mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Nah, makmum dengan Pak Nuhin. Karena sholat duhur suaranya tidak keras. Setelah imam, setelah tahiyat akhir, salam. Imamnya salam, Pak Nuhin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak tahunya imamnya Pak Maksun. Padahal enggak diperintah. Maka sholatmu enggak sah.
Maka di sini takyin ya, itu artinya bait nomor 58, yaitu ketika ada ibadah tidak diwajibkan mengucapkan namanya ibadah secara detail, tafsil itu detail, secara terinci. Kemudian kamu ucapkan, kamu sebutkan namanya imam Pak Nuhin. Wong nyerodo adoh kowe keri pisan nemburi. Setelah tak salam krungu suarane lho, te ora suarane Pak Maksun kok malah Pak Nuhin. Padahal kamu di awal menyebutkan imamnya Pak Nuhin, maka itu tidak maka itu batal, maka itu batal sholatnya. Itu antara lain. Sudah selesai atau belum nih? Sudah. Cukup sekian anak-anak, kita ketemu lagi di episode yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Berdoa saja. Di samping kamu mematuhi apa itu protokoler kesehatan, apa itu mencuci tangan, memakai masker seperti saya tadi, kemudian apa itu jaga jarak, tetap berdoa, doa kunut, berdoa dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan kita semua selamat dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kesehatan, ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.